Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah pemerkosaan pada tahun 70-an yang mengorbankan Sumarijem, si pedagang telur daripada Yogyakarta. Kejadian itu berlaku ketika Sumarijem baru saja habis berjualan telur di kota. Mari kita terokai cerita hari ini. Kisah misteri pemerkosaan Sumarijem atau dikenali dengan Sam Kuning. Bis kota sudah tak lewat ngapilan selepas pukul 5 sore. Malam itu tanggal 21 September 1970-an, urusan dagang membuat Sumarijem terlambat pulang. Terpaksa dia berjalan ke arah utara, lalu belok kanan lewat jalan Patuk menuju jalan Ngupasan. Bis menuju angkutan ke Godean tak juga muncul. Pinggiran Yogyakarta di tahun 1970-an itu masih sepi sekali. Sumarijem berjalan dengan rasa was-wasnya di hari menjelang gelap itu. Ketika melintasi di timur asrama polisi Patuk, tiba-tiba sebuah mobil hampir menyerempet dan berhenti di dekatnya. Tampak olehnya pemuda-pemuda gondrong turun dari mobil itu dan dengan paksa menarik Sumarijem untuk masuk ke dalam mobil. Ia pun berusaha dengan sekuat tenaga menolak paksaan berandalan-berandalan itu, namun tak berhasil. Mobil itu lalu bergerak lagi dan mengitari jalan Diponegoro menuju Bumijo. Seingat Sumarijem, mobil melintasi jalan Magelang dan tergoncang ketika menyeberangi rel kereta api. Di dalam mobil bahkan ada yang mengancamnya dengan menempelkan pisau belati di lehernya. Setelahnya Sumarijem dibius dan nyaris tak sadarkan diri. Apa yang amat dia ingati adalah kain panjangnya disingkap sampai pada pusatnya dan terdengarlah pemuda-pemuda itu ramai-ramai menyanyikan mengiringi rasa sakit Sumarijem pada alat kelaminnya. Sakit dan rasa nyeri luar biasa terasa pada alat kelamin Sumarijem sampai 3 kali. Namun dia tidak boleh berbuat apa-apa. Tak hanya diperkosa beramai-ramai, uang sebanyak Rp4.650 hasil dagangan telurnya juga disikat pemuda-pemuda tadi. Setelah urusan syahwat mereka beres, gerombolan pemuda membuang Sumarijem yang tak berdaya di tepi jalan Wates Purworejo, daerah Gamping. Seingatnya ketika dibuang hari masih gelap. Sumarijem yang tak berdaya itu berjuang keras berjalan menuju ke arah kota Yogyakarta. Ketika hari agak terang, terlihat segelintir orang berlalu lalang. Dengan sisa uang Rp100 dan tubuh tak berdaya, Sumarijem menyetop sebuah becak. Si pengayuh becak lalu mengantarkannya ke rumah salah seorang pelanggannya di Bumijo, yaitu Nyonya Suladri. Sumarijem menangis pagi itu. Keadaan Sumarijem sangat menyedihkan. Kaki dan kainnya berlumuran darah. Isak tangisnya sampai ke telinga tetangga Nyonya Suladri. Kebetulan Nyonya Suladri bertetangga dekat dengan Tut Sugijarto, wartawan mingguan pagi. Pada pukul 6 pagi tanggal 22 September 1970-an, Tut segera menghubungi rakannya Iman Sutrisno, wartawan Kedaulatan Rakyat. Imam segera melapor ke unit polisi militer. Begitu anggota PM datang dan menyaksikan derita Sumarijem, tak menunggu lama mereka membawa ke rumah sakit Bethesda. Ketika dibawa ke rumah sakit, karena melewati jalan Patuk, Sumarijem menunjukkan tempatnya diculik para pemuda gondrong malam sebelumnya.
Lalu gegerlah apa yang menimpa Sumarijem. Orang kemudian mengenalnya sebagai Sam Kuning. Koran-koran di Yogyakarta bahkan di luar Yogyakarta ramai membicarakannya. Bahkan pada 1980-an muncul sebuah film berjudul Perawan Desa yang disutradarai Frank Rory Pandey. Si perawan desa yang dijadikan korban itu dinamai Sumirah. Dalam film itu dikisahkan nasibnya 11-12 dengan Sam Kuning. Apa yang menimpa Sumarijem yang saat itu baru berumur 17 tahun? Rupanya bukan pertama kali terjadi di awal Orde Baru berkuasa. 3 bulan sebelumnya, seorang guru muda di Stella Dodge, biasanya disebut dengan inisial Gadis N, juga jadi korban pemerkosaan pada 26 Juni 1970. Apa yang menimpa Gadis N dan Sumarijem pun jadi kegelisahan masyarakat, terutama yang mempunyai anak gadis. Sumarijem dan Gadis N juga dianggap korban ketidakadilan. Janda Ki Haja Dewantara bahkan ikut gelisah. Dia bertanya kenapa penculik Gadis N lama tidak tertangkap. Dan dugaan-dugaan timbul bahwa pelaku peristiwa Sam Kuning tidaklah lain daripada penculikan Gadis N. Begitu bimbangnya masyarakat pada tahun 1970-an tentang kisah ini. Seminggu setelah Sumarijem jadi korban, pada tanggal 28 September 1970-an tersiar kabar bahwa para penculik dan pemerkosa Sam dan Gadis N akan diarak. Ribuan orang pun mendatangi kantor polisi di selatan Malioboro. Namun tak ada yang diarak hari itu. Semua pelaku ternyata belum tertangkap. Masyarakat sudah menduga-duga siapakah para pelaku sebenarnya. Dugaan masyarakat jatuh kepada anak-anak orang terkemuka di Yogyakarta. Dugaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa penculik-penculik itu menggunakan mobil. Di tahun 70-an hanya orang-orang terkemuka dan orang-orang kaya saja yang memiliki mobil. Kemudian para penculik dan pemerkosa malah terlupakan. Apa yang terjadi setelahnya? Tak ada penangkapan para pelaku. Justru Sumarijem yang ditahan polisi setelah keluar dari rumah sakit. Polisi menangkap Sumarijem karena mencurigai adanya laporan palsu tentang pemerkosaan terhadap dirinya. Masyarakat pun protes dan terpaksa Sumarijem dibebaskan dari tahanan. Kasusnya jadi semakin rumit. Hasil visum dokter menyebutkan adanya pendarahan alat kelamin, selaput darahnya sobek dan luka di paha kanan kiri. Namun bukti-bukti itu diabaikan begitu saja tanpa diambil tahu. Pada suatu malam, polisi mendatangi rumah Sumarijem. Mereka menyuruh dia membuka pakaiannya. Alasannya mereka akan mencari kalau di tubuhnya ada tanda Palu dan Arit, yaitu tanda-tanda Gerwani ataupun identik dengan PKI. Dalam posisi yang tersudut, Sumarijem bercerita kepada Slamet Jabarudi, wartawan pelopor di Yogyakarta. Ia mengisahkan ruang geraknya dibatasi dan diancam akan disetrum. Bahkan muncul tuduhan konyol Sumarijem adalah anggota Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani yang identik dengan PKI. Tak lama berselang, polisi dengan sigap memunculkan seorang bernama Trimo sebagai pelaku pemerkosaan. Dibumbui pula bahwa keduanya menjalin hubungan gelap. Trimo membantah keras tuduhan itu. Ia tak kenal Sumarijem. Menurut catatan Ari Santoso, masyarakat dianggap terlanjur percaya versi Budi Dono. Orang ini adalah makelar mobil yang ditangkap polisi setelah Sumarijem melaporkan kejadian. Budi Dono mengaku ikut memperkosa. Pengakuan mengejutkan Budi Dono. 3 pemerkosaan lainnya adalah anak penggede atau anak orang berpangkat. Pengakuan Budi Dono kepada polisi itu bocor lalu beredar di masyarakat. Siapa pelaku penyebab penderitaan Sumarijem tak pernah jelas. Sumarijem bahkan nyaris dipenjara.
Ia kena tuduh memberikan laporan palsu dan telah menyiarkan kabar burung yang bohong. Di dalam film Perawan Desa, Sumarijem diperankan menangis sambil mengaku dia telah berbohong. Katanya Sumarijem yang anak desa itu hanya kejar popularitas, namun lebih banyak masyarakat yang gelisah juga tidak percaya Sumarijem berbohong atas apa yang dialaminya. Mungkin Sumarijem ini dapat tekanan dari berbagai pihak karena diketahui pemerkosanya adalah anak-anak pejabat atau anak-anak penggede. Semula jaksa menuntut Sumarijem atas tuduhan memberi keterangan palsu dengan sanksi 3 bulan penjara. Tuntutan itu ditolak Hakim Nyonya Lamija Moljarto karena Sumarijem tidak terbukti memberi keterangan palsu dan Sumarijem dibebaskan dari tuduhan. Ketika kasus Sumarijem terjadi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dijabat Hugeng Imam Santoso. Hugeng berusaha dengan serius membongkar kasus ini. Pada Januari 1971, ia bahkan membuat tim khusus yang dinamai Tim Pemeriksaan Sam Kuning. Ketua tim itu adalah Kadapol Jateng Sumarjino. Kasus Sumarijem terus membesar seperti bola salju. Sejumlah pejabat polisi dan Yogyakarta yang anaknya disebut terlibat membantah lewat media massa. Salah satunya Paku Alam 8 yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Yogyakarta pada tahun itu. Berita itu sama sekali tidak nyata, itu overboarding atau berlebihan sama sekali. Bantahnya seraya mempersilahkan anaknya ditindak jika bersalah. Masih menurut catatan Ari Santoso dan kawan-kawan, Hugeng sampai melaporkan perkembangan pengungkapan kasus Sam Kuning kepada Soeharto. Alih-alih memberikan dukungan, Soeharto malah meminta kasus itu diambil alih oleh tim pemeriksaan pusat. Pendeknya, kasus Sam Kuning dianggap berdimensi politik yang luas, sehingga rejim merasa perlu mengambil alih sepenuhnya. Kendali Hugeng pun hilang dalam pengungkapan kasus Sam Kuning ini. Di kemudian hari, dia menyayangkan penanganan yang seharusnya hanya dilakukan aparat hukum seperti polisi menjadi dicampuri pihak lain. Hingga kini, siapa para pemerkosa itu tidak pernah terungkap dengan terang benderang. Kasus ini masih meninggalkan misteri. Pelaku sebenarnya tidak pernah tertangkap sama sekali. Sosok yang ingin mengungkapkan kebenaran pun malah disingkirkan oleh Soeharto sendiri. Saya cukup penasaran dengan kasus ini. Kenapa sampai Presiden langsung turun tangan dalam hal ini? Kalau pelaku sebenarnya tertangkap, apakah akan berdampak buruk untuk rejim Orde Baru pada waktu itu? Sayang sekali, pelakunya sendiri tak pernah tertangkap karena dilindungi kekuatan yang sangat besar. Bisa jadi ini untuk melindungi keturunan Tran Kraton, mengingat Ibu Tien Soeharto sebagai ibu negara memiliki Tran Kraton juga. Mungkin Presiden Soeharto tidak ingin masyarakat beranggapan buruk pada Tran Kraton, di mana istrinya memiliki garis keturunan tersebut. Kita tahu masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi norma budaya dan norma sosial masyarakat. Bagaimana jadinya jika seorang Tran Kraton terlibat kasus pemerkosaan? Pasti akan mendapat hujatan dan protes yang besar dari masyarakat Jogja. Bukan hanya dari orang Jawa, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia, terutama Keraton Yogyakarta yang akan mendapat banyak kritikan dan hujatan dari masyarakat. Ini hanya pendapat dan opini pribadi saya. Mohon dikoreksi bila apa dan terdapat kesalahan. Mengingat kasus ini tidak pernah terungkap dan pelakunya tidak pernah tertangkap, dugaan pelaku hanya mengarah kepada para anak pejabat dan Tran Kraton pada waktu itu. Lagi-lagi sejarah kelam yang tak terungkap dari Republik Indonesia. Semoga Tuhan yang Maha Mengetahui bisa menjerat dan menjebloskan mereka masuk neraka.
Lama-kelamaan kasus ini pun dilupakan begitu saja. Tahun berganti tahun dan tenggelamlah kasus sang penjual telur yang diperkosa di Yogyakarta. Jenderal Polisi Sugeng Imam Santoso meninggal di Jakarta 14 Juli 2004 pada umur 82 tahun. Adalah salah seorang tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima, yang bertugas dari tahun 1968 hingga 1971. Begitulah hukum di Indonesia pada saat itu, yang hanya berlaku untuk rakyat kecil dan kebal untuk orang-orang yang punya jabatan dan punya kuasa. Semoga kedepannya dan seterusnya Indonesia mempunyai hukum yang adil dan seadil-adilnya untuk mengadili orang yang bersalah dan membela nasib orang yang teraniaya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Kalian silahkan komen di bawah. Terima kasih.